Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rifan Odi Firsya, kelas 10 IPS 4, nomor absen 24, akan mempresentasikan hasil kerja saya. Hidrosfer. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Dapat artikan bahwa hidrosfer yang merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Ada beberapa cabang dari hidrosfer yang harus diketahui, diantaranya yaitu hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagian dalam bumi; geohidrologi, ilmu yang mempelajari tentang pergerakan air, persebaran dan keberadaan air yang ada di bawah tanah; glasiologi, ilmu yang mempelajari tentang es, gletser atau yang berkaitan dengan es; limnologi, ilmu yang mempelajari tentang danau; fathomologi, ilmu yang mempelajari tentang air yang mengalir di permukaan bumi baik melalui saluran atau tidak melalui saluran; oceanografi, ilmu yang mempelajari tentang air laut secara umum. Unsur-unsur hidrologi. Unsur-unsur hidrologi berdasarkan siklus hidrologi terbagi dari beberapa macam, yaitu 1. Angin merupakan suatu yang menentukan sebuah kekuatan temperatur udara dan kondisi uap air di suatu tempat. Awan merupakan kumpulan dari beberapa titik air atau es dengan jumlah yang cukup banyak dan juga merupakan bagian dari inti kondensasi. 3. Air tanah merupakan sesuatu air yang bergerak di dalam tanah yang memiliki beberapa lapisan batu pasir yang disebut dengan istilah aquifer, sedangkan air tanah yang bergerak di dalam retakan batuan disebut air celah. 4. Evaporasi merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya perubahan air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. 5. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari beberapa hasil penguapan melalui tubuh air dan tanaman. 6. Infiltrasi merupakan suatu air, es, salju yang jatuh ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah. 7. Kondensasi merupakan sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan yang disebabkan adanya pendinginan atmosfer. Selanjutnya 8. Presipitasi merupakan suatu yang berbentuk cairan yang berasal dari atmosfer kemudian akan tercurah ke permukaan bumi. 9. Runoff merupakan sebuah pergerakan air dari permukaan tanah yang disebabkan karena adanya presipitasi air hujan, es atau salju sehingga akan meresap ke dalam tanah, tidak termasuk runoff. Biasanya hal tersebut terjadi pada suatu tempat-tempat tertentu pada dataran tinggi. 10. Tubuh air merupakan bagian yang paling rendah di permukaan bumi yang dapat menampung air. Tubuh air tersebut terdiri dari beberapa macam seperti sungai, danau, waduk, rawan, dan lain sebagainya. Siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Macam-macam dan tahapan proses siklus air. Siklus pendek atau siklus kecil. 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. 2. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan. 3. Turun hujan di permukaan laut. Siklus sedang. 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. 2. Terjadi evaporasi. 3. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. 4. Pembentukan awan. 5. Turun hujan di permukaan daratan. 6. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Siklus panjang atau siklus besar. 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari.
2. Uap air mengalami sublimasi. 3. Pembentukan awan yang mengandung kristal es. 4. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. 5. Turun salju. 6. Pembentukan gletser. 7. Gletser mencair membentuk aliran sungai. 8. Air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Jenis-jenis sungai berdasarkan pola. 1. Pola radial atau menjari. Jenis sungai pertama adalah sungai yang mempunyai pola radial atau menjari. Seperti namanya, jenis sungai ini memiliki bentuk seperti jari karena aliran airnya memecah ke berbagai arah dari satu induk sungai. Sungai yang memiliki pola aliran seperti ini dibedakan menjadi 2, yaitu pola sentrifugal dan sentripetal. 2. Pola aliran dendritrik. Sungai yang memiliki jenis pola aliran ini maksudnya pola aliran yang tidak teratur. Ketidakteraturan aliran ini maksudnya adalah aliran yang tidak memiliki arah tertentu. Sungai ini bebas dan hanya mengikuti kelokan-kelokan. Apabila dilihat dari atas, maka sungai ini tunggal dan kadang bercabang yang menyerupai garis yang bengkok. Sungai yang memiliki pola aliran dendritrik ini biasanya terdapat di daerah pantai atau dataran rendah. Aliran sungai ini pada akhirnya akan bermuara ke pantai. 3. Pola aliran trelis. Jenis sungai yang selanjutnya adalah sungai yang memiliki pola aliran trelis. Sungai yang memiliki pola aliran trelis ini merupakan pola aliran yang menyerupai sirip. Sungai yang memiliki pola aliran trelis ini biasanya terdapat di daerah pegunungan lipatan. 4. Pola aliran rektanguler. Jenis sungai berdasarkan pola aliran yang selanjutnya adalah sungai yang dengan pola aliran rektanguler. Seperti dengan namanya, sungai dengan pola aliran rektanguler merupakan sungai yang pola alirannya membentuk sudut siku-siku. Sungai dengan pola aliran rektanguler biasanya terjadi di daerah patan atau pada batuan. Batuan ini mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. 5. Pola aliran anular. Jenis sungai berdasarkan pola aliran yang selanjutnya adalah sungai dengan pola aliran anular. Sungai dengan pola aliran ini mempunyai beberapa jenis pola aliran yang bercampur. Pada awalnya merupakan pola aliran radial sentrifugal, kemudian muncul sungai dengan aliran sekuen yang sejajar. Lalu ada sungai subsekuen dan sungai resekuen. Pola aliran ini sangat kompleks dan jumlahnya hanya terbatas dan tidak di semua tempat ada. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dalam waktu yang lama. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Iklim mempunyai sifat tetap, meliputi tempat yang luas dan berlaku untuk waktu yang lama. A. Iklim dan cuaca terbentuk dari unsur yang sama. 1. Penyinaran matahari. Penyinaran matahari dapat mengubah suhu di permukaan bumi. Banyaknya jumlah panas yang dapat diterima oleh permukaan bumi tergantung pada lamanya penyinaran, kemiringan sudut datang sinar matahari ke bumi, keadaan awan, dan juga keadaan bumi itu sendiri. 2. Suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara disebut termometer. Ada 3 macam skala yang digunakan, yaitu Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Energi panas matahari tidak semuanya diserap, akan tetapi ada sebagian yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Di permukaan bumi, perbedaan suhu dari satu tempat dengan tempat lainnya dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak lintang. Penurunan semacam itu dinamakan gradien temperatur vertikal atau Lipset. Berdasarkan letak astronomis, suhu udara akan lebih tinggi di daerah sekitar ekuator. Garis pada peta yang menghubungkan tempat yang memiliki suhu udara sama disebut isobar.
3. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air dalam udara. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara adalah hygrometer. Kelembapan udara dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Kelembapan mutlak atau absolut. Kelembapan mutlak adalah kandungan jumlah uap air dalam 1 meter kubik udara. B. Kelembapan nisbi. Kelembapan nisbi adalah perbandingan antara tekanan uap air yang dikandung udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada tekanan dan temperatur tertentu yang dinyatakan dalam persen. C. Kelembapan spesifik. Kelembapan spesifik adalah perbandingan jumlah uap air yang ada dalam 1 kg udara. 4. Tekanan udara. Udara merupakan benda gas yang mempunyai massa dan volume. Oleh karena itu, udara memiliki tekanan yang disebut tekanan udara. Besar kecilnya udara dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut barometer. Besar tekanan udara dinyatakan dengan milibar atau MB. Ketinggian suatu tempat sangat mempengaruhi besarnya tekanan udara. B. Klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Klasifikasi iklim matahari. 1. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di permukaan bumi. Pembagian daerah iklim matahari adalah sebagai berikut. A. Iklim tropis 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. B. Iklim subtropis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 lintang selatan. C. Iklim sedang 40 derajat sampai 65,5 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan. D. Iklim dingin atau kutub utara dan kutub selatan. 2. Iklim fisis adalah klasifikasi iklim berdasarkan kondisi sebenarnya di suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Iklim fisis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Iklim laut terletak di daerah yang dikelilingi oleh lautan. 2. Iklim darat adalah iklim yang tidak dipengaruhi oleh angin laut karena letaknya di tengah-tengah benua. 3. Iklim gunung adalah iklim yang terdapat di dataran tinggi seperti di Tibet dan Deccan. 4. Iklim musim adalah iklim yang terdapat di daerah yang dilalui oleh angin musim sehingga musim berganti setiap tengah tahun. Iklim menurut Köppen. 1. Iklim A atau iklim tropis. Iklim tropis memiliki rata-rata suhu bulanan yang terdingin lebih dari 18 derajat Celcius. 2. Iklim B atau iklim arid atau kering. Pada iklim ini terjadi proses penguapan air lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian hujan sehingga tidak terdapat kelebihan air tanah dan sungai permanen. 3. Iklim C atau iklim sedang hangat. Iklim sedang memiliki rata-rata suhu bulanan sekitar -3 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Iklim C memiliki 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Iklim menurut Smith-Ferguson. Tipe iklim A kurang 14,3, daerah sangat basah, hutan hujan tropika. Tipe B 14,3 sampai 33,3, daerah basah, hutan hujan tropika. Tipe C 33,3 sampai 60, daerah agak basah, hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau. Tipe D 60 sampai 100, daerah sedang, hutan musim. Tipe E 100 sampai 167, daerah agak kering, hutan sabana. Tipe F 167 sampai 300, hutan kering, hutan sabana. Tipe G sekitar 300 sampai 700, daerah sangat kering, padang ilalang. Tipe H lebih 700, daerah ekstrim kering, padang ilalang. Pembagian iklim oleh Köppen adalah sebagai berikut. Iklim tipe A, iklim hujan tropis. Iklim tipe B, iklim kering. Iklim tipe C,
iklim sedang, iklim tipe D, iklim salju, iklim tipe E, iklim kutub. Iklim menurut Oldtiman. Tipe A, bulan-bulan basah secara berurut-urut lebih dari 9 bulan. Tipe B, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Tipe C, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. Tipe D, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 3 sampai 4 bulan. Tipe E, bulan-bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan. C. Karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruh bagi manusia. 1. Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. 2. Letak astronomis membuat iklim di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu sebagai berikut. A. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. B. Iklim laut dipengaruhi oleh wilayah laut Indonesia yang luas sehingga terjadi banyak penguapan yang mengakibatkan terjadinya hujan. C. Iklim panas dipengaruhi oleh manusia yang berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. 3. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut mengakibatkan Indonesia terpengaruh oleh sirkulasi monsun. 4. Angin monsun yang bergerak melalui Indonesia mengakibatkan Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau. A. Musim hujan di Indonesia, Oktober sampai April. Angin monsun yang bergerak dari benua Asia atau mengalami musim dingin ke arah benua Australia atau mengalami musim panas melalui Samudra Hindia dan sebagian besar wilayah Indonesia disebut sebagai monsun barat. B. Musim kemarau di Indonesia, April sampai Oktober. Angin monsun yang bergerak dari benua Australia atau mengalami musim dingin ke benua Asia atau mengalami musim panas melalui laut-laut sempit di sekitar kepulauan Indonesia di sebelah selatan Khatulistiwa disebut sebagai monsun timur. 5. Hubungan tipe iklim dengan bentang alam komunitas tumbuhan di suatu daerah dapat menjadi indikator iklim yang paling sensitif, terutama panas, kelembapan, dan sinar matahari. Komunitas tumbuhan yang berbeda ini dapat dilihat pada uraian. A. Hutan tropis. B. Hutan musim. C. Sabana. D. stepa. Pengaruh iklim terhadap vegetasi juga dapat dilihat pada klasifikasi iklim menurut J.W. Juhun yang berdasarkan pada ketinggian tempat. Klasifikasi iklim tersebut antara lain sebagai berikut. A. Daerah panas dengan ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut, cocok untuk tanaman kopi, karet, tembakau, coklat, dan kelapa. B. Daerah sedang dengan ketinggian antara 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, cocok untuk tanaman kopi, teh, kina, dan pinang. C. Daerah dingin dengan ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman cemara. D. Daerah sangat dingin dengan ketinggian 2500 sampai 3500 meter di atas permukaan laut, cocok untuk rumput-rumput kerdil dan hutan pegunungan. E. Daerah salju dengan ketinggian lebih dari 3500 meter di atas permukaan laut adalah daerah yang tidak mampu ditumbuhi tanaman karena permukaannya diselimuti salju. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.